Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita akan bahas terkait genitalia pria. Itu yang pertama, yang harus kita ketahui adalah strukturnya. Ada genitalia eksterna, ada genitalia interna. Nah, kalau eksterna itu di bagian luar, interna di bagian dalam. Kalau misalnya di bagian luar dari genitalia eksterna pria, itu ada dua struktur, guys. Yang pertama itu skrotum. Skrotum ini, nah, skrotum di dalamnya itu ada si testis. Jadi si skrotum ini merupakan struktur luar yang membungkus si testis. Kemudian ada juga namanya penis. Penis itu di bagian anterior dari si skrotum. Kemudian kalau misalnya genitalia interna itu ada testis, ductus excretorius sama glandula accessorius. Kalau testis itu yang ada di dalam skrotum tadi. Ini kan. Kemudian ada ductus excretorius. Jadi ductus excretorius itu merupakan saluran tempat lewatnya nanti kelenjar-kelenjar, nanti ada struktur yang menghasilkan kelenjar. Siapa itu nanti ada gland-glandnya. Nah, nanti lewatnya itu melalui ductus excretorius. Dia itu ada epididymis, ada ductus deferens, sama ductus ejaculatorius. Epididymis itu yang ini, yang ada di bagian superior dari si testis. Kemudian kalau ductus deferens itu nanti apa yang menuju ini nih, yang nanti yang menuju ke si siapa namanya? Si prostat. Nanti si ductus deferens sama vesicula seminalis nanti ada dia nih, ini vesicula seminalis. Ini yang kayak tali ini ductus deferens. Nah, keduanya itu bergabung nanti membentuk ductus ejaculatorius. Kemudian yang ketiga dari struktur genitalia interna pria itu ada glandula. Nah, glandula ini yang menghasilkan kelenjar-kelenjar. Dia itu apa ada apa setiap kelenjarnya itu menghasilkan eh, konsistensi yang beda, terus jenisnya juga beda gitu. Kayak vesicula seminalis itu dia menghasilkan kelenjar dengan eh, isinya itu kayak fruktosa, terus prostat itu nanti asam. Sama ada juga glandula bulbouretralis atau Cooper. Nanti dia itu ada di belakang si siapa si uretra. Ini ini ada kelenjar bulbouretral. Kemudian kalau vesicula seminalis itu yang tadi. Nah, ini vesicula seminalis itu kelenjar juga. Dia menghasilkan kelenjar. Kemudian ada glandula prostat. Yang mana? Itu yang ini, yang ada di bawah vesika urinaria. eh Apa ya? Pokoknya bawah tapi belakang gitu. Posterior inferior. Kemudian ini struktur spesifiknya. Yang pertama itu skrotum. Jadi skrotum itu tadi pemukus si testis kan. Nah, atau kantung pemukus testis. Nah, letaknya itu di bawah korpus penis. Ini bagian korpus penis. Ini radix, nanti ini gland, nanti di depan juga bakal ada akhirnya. Nah, di belakang si corpus penis itu ada letak si skrotum. Nanti di dalam skrotum tuh ada struktur kayak testis, epididymis, gitu-gitu. Letaknya di bawah corpus penis, kemudian dia homolog dengan labium mayor. Kenapa dibilang homolog? Karena dia berasal dari struktur yang sama. Nanti dia ada namanya itu labiosakral. Jadi sekitar minggu ke-6 kehamilan, pokoknya trimester pertama lah ya kurang lebih. Nanti baru berdiferensiasi sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, pada laki-laki itu karena ada hormon testosteron, struktur si labiosakralnya itu menutup, makanya bisa membentuk si skrotum. Itu nice to know aja sih. Sedangkan kalau misalnya pada perempuan, itu karena nggak ada hormon testosteron, dia tuh nggak menutup. Makanya jadinya itu labium mayor. Itu nice to know aja. Kemudian fungsi si skrotum itu untuk termoregulator. Kenapa? Karena di skrotum itu dia banyak kapiler, terus pembuluh darahnya itu juga kompleks. Kan dia bawa bawa aliran darah yang berasal dari jantung. Jadi eh apa? Jadi suhunya itu tinggi. Nah, kenapa termoregulator? Karena nanti si skrotum itu juga sama kayak
peran dari apa musculus cremaster nanti pada testis itu pokoknya mengatur supaya si testis itu tetap menjaga suhunya. Kalau misalnya di suhunya dingin, kan suhu tubuh itu kan panas ya, maksudnya cenderung lebih tinggi. Nah, nanti kalau misalnya suhu luar itu dingin, si skrotum itu terutama testis dia akan apa akan naik ke atas nanti juga dengan bantuan beberapa otot-otot kayak apa musculus cremaster sama dartos nanti dia tarik ke atas gitu ke daerah kanal inguinal supaya apa supaya bisa merasakan suhu tubuh maksudnya supaya tetap hangat gitu. Nah itu untuk homeostasi saja sih. Nah struktur luar dari si skrotum itu ada tiga secara garis besar. Ada cutis skroti, ada rapis skroti, sama septum skroti. Nah, kalau misalnya cutis itu kulit, berarti dia bagian terluar. Ini scrotal skin itu cutis skroti, kemudian tadi ada rape. Jadi rape itu dia bagian eksternal berupa garis yang bisa memisahkan kedua testis, cuman dia di bagian eksternal. Sedangkan kalau misalnya septum, dia sebenarnya di eksternal, maksudnya dia di eksternal testisnya, tapi dia lebih profunda dibandingkan dengan rape. Nah, dia dinding di dalam skrotum yang memisahkan kedua testis. Maksudnya itu di luar testisnya. Kemudian isi dari skrotum apa aja? Ada testis. Tadi kan ada testis kan, karena si skrotum itu pembungkus si testis. Berarti di dalam skrotum ada testis. Kemudian ada epididymis, epididymis yang ada di atas testis tadi. Kemudian ada ujung bawah funiculus spermaticus ataupun spermatic cord. Jadi, funiculus spermaticus ini merupakan gabungan dari beberapa struktur. Nanti ada arteri, ada vena juga, pokoknya ada beberapa arteri vena, terus juga ada si ductus deferens itu juga termasuk yang dia menggantung si testis. Nah, ini spermatic cord, dia itu merupakan apa lanjutan dari atasnya. Jadi bagian ujung bawahnya itulah yang menggantung si testis. Makanya masuk dia ke dalam isi si skrotum. Nah, ini ada lapisan dari skrotum. Yang pertama itu ada cutis skroti. Nah, cutis skroti itu bagian luarnya. Bagian terluar itu namanya cutis skroti. Cutis itu kulit, skroti itu skrotum, berarti kulit dari skrotum. Nah, di bagian kutis skroti, dia itu terdiri dari kelenjar minyak, kelenjar keringat, sama folikel rambut. Berarti juga bisa tumbuh rambut gitu. Kemudian ada subkutis. Karena tadi kutis, ini subkutis berarti dia di bawah si kutis. Nah, nama lain dari subkutis itu tunica dartos. Ini, ini kan tadi kutis skroti. Nah, di bawahnya itu ada subkutis ataupun fascia dartos. Nah, fascia dartos atau tunica dartos itu dibentuk dari fascia superficialis. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang membentuk si subkutis, fascia superficialis. Nah, fungsinya itu juga untuk kontraksi dan dilatasi dari si skrotum. Kemudian yang ketiga di bawah si subkutis itu ada fascia spermatica externa. Berarti kalau misalnya ada eksterna nanti juga ada interna. Nah, fascia spermatica externa itu dia dibentuk oleh fascia musculus obliquus externus. Ingat aja sesuai nama externusnya. Dia ada di ini, di bawah si tunica dartos yang dibentuk oleh fascia superficialis. Kemudian di bawah fascia spermatica externa, enggak langsung si fascia spermatica interna, tapi ada fascia cremasterika. Jadi fascia cremasterika ini memisahkan antara kedua si fascia spermatica, yaitu eksterna sama interna. Nah, fascia cremasterika itu dia dibentuk dari fascia musculus obliquus abdominis internus. Jadi bukan si spermatica interna yang dibentuk oleh fascia musculus obliquus apa abdominis internus, tapi fascia cremasterika. Nah, fascia cremasterika inilah yang di dialah yang fungsinya
termoregulator sama refleks kremaster itu berfungsi. Jadi refleks kremaster itu supaya kita bisa tahu apakah ada kelainan nggak di testisnya. Nah, normalnya itu kayak tadi, kalau misalnya suhunya itu suhu lingkungan, suhu luarnya itu dingin, nanti ada musculus cremaster sama juga nanti musculus sidartos itu dia fungsinya untuk apa ya? Untuk upaya mendekatkan si testis itu ke atas ke supaya bisa merasakan suhu dari abdomen. Kalau misalnya musculus cremaster itu naik dan turun, kalau misalnya si musculus dartos itu mengkerut sama apa melebar gitulah. Nah, kerjanya pas dingin berarti si musculus cremaster itu menaik ke atas sama dia dikerutkan oleh dartos gitu. Gitu juga sebaliknya kalau misalnya hangat ya udah berarti turun gitu, maksudnya nggak naik. Nah, tadi fascia cremasterika untuk lihat apakah ada refleks cremaster atau enggak, normalnya itu ada. Kemudian setelah fascia cremasterika, kan tadi fascia cremasterika dibentuk oleh fascia musculus obliquus abdominis internus. Ada fascia spermatica interna. Nah, fascia spermatica interna itu dibentuk dari fascia musculus obliquus, oh enggak, fascia musculus abdominis transversal. Ini yang bentuknya itu fascia musculus abdominis transversal. Itu apa ya? Kenapa yang membentuknya itu muskulus-muskulus yang ada di abdomen? Karena dia penerusannya, makanya bisa mencakup muskulus ataupun otot-otot yang di abdomen. Karena dia kayak lanjut ke bagian bawah gitu, ke gonad. Kemudian yang keenam itu ada tunika vaginalis. Nah, tunika vaginalis itu terdiri dari dua, ada parietal sama visceral. Nah, kalau parietal itu biasa disebut periorchium, yaitu membungkus testis dan juga epididymis ini. Tapi kalau misalnya yang bungkus si testis langsung, itu visceral. Pokoknya ingat aja visceral, dia berdekatan dengan organ-organ ya. Nah, nama dari visceral itu epiorchium atau tunika albuginea, pokoknya yang langsung melekat ke si testis itu tunika albuginea. Kemudian musculus cremaster diperdarahi oleh arteri iliaca externa, arteri epigastrika inferior ke arteri cremaster. Nah, ini vaskularisasi dari musculus cremaster. Jadi dia diawali dari arteri iliaca externa, ini nih arteri iliaca externa. Ini kan arteri iliaca komunis. Kenapa komunis? Karena dia eh, terbagi lagi nanti eksterna sama interna. Nah, yang keluar ini, yang warna merah ini kan arteri iliaca externa. Nah, nanti lanjut dia ke arteri epigastrika inferior. Kenapa? Karena ya bagian gonad itu kan ada di bawah. Arteri epigastrika inferior ini, kemudian baru nanti ke arteri cremaster. Nih, ini arteri kremas. Ini arteri vena ya, kan vena itu selalu berbarengan dengan si arteri ini, arteri kremaster. Ini arteri epigastrika inferior. Kemudian ini ada arteri iliaca externa. Nah, ini dia tunika vaginalis, dia yang langsung membungkus si testis, sedangkan epididymisnya itu nggak termasuk. Karena yang termasuk ke epididymis tadi itu bagian parietal dari tunika apa? Tunika vaginalisnya, sorry guys, tadi maksudnya yang langsung ini itu tunika albuginea. Oke, yang langsung melingkupi si testis tunika albuginea, tapi kalau misalnya si testis sama epididymis itu eh periorchium ataupun
lamina parietalnya. Nah, sama juga nih, kayak yang ada di jantung, di pulmo, ada kavitas, kavitas tunica vaginalis. Di mana tuh? Yang letaknya di antara si lamina parietal dan juga lamina visceral. Nah, isinya apa? Isinya itu cairan serosa untuk melumasi dan melindungi testis dan epidimis eh, dari gesekan. Jadi, fungsi cairannya itu supaya apa ya? Supaya melindungi testis dari gesekan. Karena kalau misalnya nggak ada cairan, nggak ada pelumas, sensitivitas untuk apa? Untuk iritasi, untuk luka itu lebih tinggi. Makanya ada si cairan tersebut secara anatomisnya. Kemudian nih musculus dartos sama musculus cremaster. Jadi musculus dartos itu akan berkontraksi pada saat suhu lingkungan rendah. Jadi kalau misalnya suhunya itu dingin, suhu di luar dingin, menyebabkan skrotum itu mengkerut dan testis mendekati tubuh. Jadi si dartos ini yang mengkerutkan si skrotum supaya testisnya mendekati tubuh untuk mempertahankan suhu. Karena kan tadi suhu di abdomen itu lebih tinggi kan, lebih panas. Sebaliknya kalau misalnya relaksasi itu pada saat suhu di lingkungan itu tinggi, berarti suhu di luar itu panas, yang menyebabkan skrotum mengendur dan testis menjauhi tubuh. Kalau misalnya kremaster dia terangkat sama apa? Sama turun gitu, naik ke atas sama turun. Tapi kalau dartos dia sama eh mengkerut sama mengendur. Tujuannya sama juga untuk mempertahankan suhu dari si testis. Kemudian ada vaskularisasi dari skrotum. Tadi kalau misalnya masuk ke kremaster vaskularisasinya dari iliaka apa eksterna, ini dari iliaka interna. Dari iliaka interna nanti ke arteri pudenda interna. Ini arteri iliaka interna. Kemudian bercabang menjadi arteri pudenda interna. Nah, nanti baru bercabang lagi menjadi arteri skrotalis posterior. Ini ramus, ramus berarti dia kumpulan kayak branch gitu ya. Kemudian eh untuk arteri pudenda eksterna itu bukan cabang dari arteri iliaca eksterna, tapi dia cabang dari arteri femoralis. Jadi arteri femoralis itu bercabang menjadi arteri pudenda eksterna. Ntar ya, coba lihat. Eh, Hmm. Pokoknya untuk vaskularisasi dari skrotum itu ada arteri pudenda interna. Nah, kalau misalnya arteri pudenda interna dia itu memperdarahi posterior dari skrotum. Tapi kalau misalnya anterior itu yang memperdarahinya si arteri pudenda eksterna. Itu aja ingatnya biar nggak apa, biar nggak pusing kali. Kemudian ini untuk persarafan dari skrotum. Jadi skrotum itu dipersarafi oleh nervus genitofemoralis. Genito ya genital, kemudian femoralis itu pada bagian femur. Nah, ini diingat ya. Eh ini biasanya kalau praktikum ditanya gitu, apa bedanya ramus femoralis sama genitalis? Bedanya itu di fungsinya. Kalau misalnya ramus femoralis itu untuk sensorik, tapi ramus genital itu untuk motorik. Itu diingat ya. Kemudian selanjutnya ada penis. Jadi posisi anatomi si penis itu pada saat ereksi. Gimana ya? Jadi ereksi itu eh, pokoknya pada saat gimana ya? Coba ya lihat dulu.
Pokoknya ereksi itu posisi saat penis itu ke atas. Jadi ini bagian dorsal, yang di bawahnya itu bagian ventral. Kenapa? Karena pada saat posisi anatomis, yang jadi bagian depannya kan yang bagian bawah. Nah, makanya yang bagian bawah itu ventral, yang bagian atas itu adalah bagian dorsal. Tuh. Nah, dia homolog sama klitoris. Kenapa homolog? Ya, karena apa dulu pada saat perkembangan janin itu dia berasal dari struktur yang sama. Nah, ini adalah lapisan penis dari luar ke dalam. Ada kutis juga. Kalau kayak skrotum tadi namanya kutis skroti. Kalau ini kutis penis. Nah, kutis penis, penis pada bagian ventral membentuk rapi penis. Nah, kutis ini, kulit ini dia pada bagian ventral. Berarti ventral bagian bawah kan? Ingat ya, ventral bagian bawah. Yang bagian yang bisa dilihat itu bagian dorsal. Kenapa? Ya karena tadi pada saat posisi anatomis gitu posisinya. Kutis itu membentuk rape penis. Tadi rape itu struktur eh, yang ada, kalau misalnya rape skrotum itu struktur eksterna yang membagi si testisnya dua. Kalau misalnya rape penis dia juga di luar guys. Dia kayak berupa garis gitu. Ini, ini, ini kan bagian ventral kan, inferior view. Ini ventral. Jadi yang ada di tengah ini namanya rape penis. Kemudian ada fascia penis superficialis. Yang pertama kutis, yang kedua itu fascia penis superficialis karena kan dari luar, berarti superficialis dulu. Nah, di fascia penis superficialis itu ada apa? Ada vena dorsalis superficialis penis. Berarti ada vena yang letaknya itu di bagian dorsal, vena yang letaknya itu di bagian dorsal, kemudian dia superficialis sesuai dengan nama fasianya. Pokoknya di fascia penis superficialis itu ada vena dorsalis superficialis penis. Kemudian di bawahnya lagi paling apa di profundanya lebih profunda itu ada ya fascia penis profunda. Tadi ada superficialis berarti ada profunda. Nah, nama lain dari fascia penis profunda itu adalah bag. Jadi ini diingat ya, apa nama lain dari fascia penis profunda harus tahu jawabannya apa. Ini kutis tadi, kemudian ini ada fascia penis superficialis. Nah, di fascia penis superficialis ini ada sih apa tadi? Vena dorsalis superficialis penis. Ini yang putih ini nih, fascia superficialis penis. Kemudian ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu lebih tebal dia dibandingkan dengan fascia superficialis. Nah, di fascia profunda ataupun fascia bag itu membungkus ketiga korpus penis. Jadi, penis itu ada tiga korpus. Ada tiga korpus. Ini yang kayak apa ya? Ini kayak bentuk kayak mata dan mulut gitu ya. Ini ada, kenapa ada tiga? Karena ada dua korpus cavernosa, makanya korpus cavernosum. Karena ada dua, makanya namanya itu corpora cavernosa. Mungkin kalian juga udah pernah lihat di histologi. Kemudian yang di bagian apa di bagian ventralnya itu ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum dia cuma satu. Yang dua itu corpora cavernosa. Nah, yang membungkus ketiganya itu, yang tadi bagian tebal ini, itu namanya fascia bag ataupun fascia penis profunda. Tapi kalau misalnya yang membungkus satu-satu setiap korpusnya itu namanya tunika albuginea. Pokoknya tunika albuginea itu yang membungkus secara langsung. Kayak tadi juga ada kan di testis, tunika albuginea yang membungkus secara langsung testisnya. Nah, tunika albuginea yang di testis itu bagian visceral dari tunika vaginalis. Itu diingat ya. Kemudian ini sama juga. Hmm. Nah, kemudian ada struktur penis. Nah, ada bagian penis. Jadi, secara umum, si penis itu dia tiga. Ada tiga bagian. Apa-apa aja. Ada radix penis, ada korpus penis, sama gland penis.
Bentar kita lihat gambar yang lumayan presenting dulu. Hmm. Ini boleh lah ya. Nah, kan ada tiga tadi. Ada si apa? Ada si radix. Kemudian radix itu bagian yang paling apa ya? eh paling atas gitu. Yang immobile. Jadi yang fix itu si bagian apa radix akar kan. Kemudian ada bagian korpus badannya. Nanti di bagian depannya itu ada gland penis. Seharusnya ada sih gambar yang bagus. Hmm. Nah, Ya, slide-nya emang nggak kelihatan ya? oh iya nggak kelihatan. Yang tadi juga nggak Iya, kelihatan berarti. iya Kak. Ya Allah, kenapa nggak bilang kalian? Bentar ya. Udah kan? Udah Kak. Nanti nanti coba ingetin ya yang tadi apa yang tadi vaskularisasi dari musculus cremaster kalau nggak salah. Nanti minta tolong ingetin ya, kirim. Mana ya gambarnya? Nah, ini aja. Nah, kan tadi ada tiga bagian kan di penis. Ada bagian apa namanya tuh? Radix. Kemudian radix itu pokoknya di bagian sini. Radix dia tuh immobile, fix, terfiksasi. Kemudian ada bagian korpus sama gland penis. Nah, di radix penis itu ada namanya radix penis itu namanya pars occulta ataupun pars fixa. Dia itu dibentuk oleh tiga jaringan erektil. Satu bulbus penis, kemudian dua lagi crus penis. Jadi di bagian radix itu ada tiga struktur. Yang pertama ada bulbus penis, ini bulbus penis. Kemudian ada dua lagi di kiri sama kanannya. Itu crus penis, ini crus dextra, crus sinistra. Itu udah kan di bagian radix. Nanti kalau misalnya udah menuju ke bagian korpus, ke depannya lagi, itu berubah nama ketiga struktur tadi. Yang bulbus penis itu jadi corpus spongiosum, ini corpus spongiosum, yang crus penis, kan tadi ada dua tuh crus penis di bagian radix. Nah, di bagian korpus itu namanya berubah. Jadi apa? Jadi corpus carbonosum karena ada dua dia kalau misalnya dipotong secara melintang, makanya corpora cavernosa. Tuh, ini kan dibentuk oleh tiga jaringan erektil, satu bulbus penis, sama dua crus penis kiri dan kanan. Nanti kalau misalnya udah di bagian korpus, berubah dia namanya menjadi yang tadi crus penis itu menjadi corpora cavernosa, itu di bagian dorsal, berarti di bagian atas. Kemudian satu corpus spongiosum di bagian ventral. Jadi yang bagian bawahnya itu corpus spongiosum. Nah, corpus spongiosum dan corpora cavernosa dibungkus oleh tunika albuginea. Jadi yang membungkus masing-masing ketiga jaringan erektil ini adalah tunika albuginea, sama kayak yang di testis. Nah, nanti di bagian radix itu ada muskulus. Ada dua muskulus. Muskulus bulbospongiosa sama muskulus ischiocavernosa.
Hmm. Ini kelihatan kan apa netternya? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, ini dia. Ini ada musculus bulbus spongiosa yang ada di bagian bulbus spongiosum. Kalau misalnya musculus ischiocavernosus, berarti dia ada di bagian si corpora cavernosanya. Itu kalau udah menuju udah ada di daerah corpus. Kalau radix kan tadi crus kan namanya. Nah, ini crus, ini bulbus. Nanti kalau misalnya udah ke depan, yang crus itu jadi corpora cavernosa. Nanti yang ini jadi bulbus spongiosum. Nah, udah radix, udah corpus ke depannya lagi udah. Terus yang paling ujung itu ada gland penis. Jadi gland itu apa ya kayak helm gitu. Nah, pada distal corpus spongiosum eh, melebar membentuk gland penis. Jadi ini bagian dari corpus spongiosum dia melebar membentuk gland penis. Kemudian pada ujung gland penis itu ada muara dari meatus uretra. Meatus uretra externus ada letak dari. Jadi kalau misalnya letak dari muara uretra externus yaitu di bagian distal ya, maksudnya di the tip of penis. Kalau misalnya di atas penis atau di bawah penis itu udah kelainan. Nanti ada tuh namanya hipospadia, epispadia. Nah, kemudian di gland penis itu juga ada preputium. Ini preputiumnya. Nah, ini eh, ada preputiumnya yang di apa yang diangkat ini preputiumnya. Nanti kalau misalnya sirkumsisi, inilah yang dipotong. Nah, antara si gland penis, si corona glandis gland penis ini sama si preputium itu ada frenulum sama juga di bagian mulut kan juga ada tuh gitu. Terus ada preputium itu yang tadi lipatan kulit yang menutupi gland penis dan dia itu yang harus di apa harus di pas di sirkumsisi dialah yang harus dipotong, yang harus di anu dipindahin gitu. Kemudian ada frenulum, frenulum tadi penghubung preputium sama gland penis. Kemudian ada corona glandis. Corona glandis ini di bagian bawah dari gland penis yang membentuk kayak mahkota gitu. Itu namanya corona glandis. Nah, ini tadi kan ini ada bagian penis, ada radix penis, itu pars occulta ataupun pars fixa. Kalau misalnya corpus penis itu pars libera. Ingat ya, kalau misalnya ditanya nama lain dari corpus penis itu pars apa? Pars libera. Kalau radix penis pars fixa karena dia fix gitu, nggak bobel. Terus di bagian ujungnya nanti bulbus apa corpus spongiosum itu menjadi melebar, bagian melebar menjadi gland penis. Yang sama aja. Nah, ini dia. Nanti pas sirkumsisi pertama ditarik dulu preputiumnya terus nanti baru dikat. Dijahit. Biar apa? Supaya nggak terjadi infeksi. Jadi di bagian situ, di bagian di preputium itu dia rentan menumpuk apa kayak stigma, stigma gitu dia tuh pokoknya kotoran. Nah kalau misalnya nggak disini kan nanti bisa infeksi, makanya harus dipindahin dia biar bersih. Ini ada glandula preputialis ataupun Tison gland. Berarti glandula preputium berarti apa kelenjar preputium. Glandula preputium adalah kelenjar yang berada di bawah gland penis. Berarti di bawah gland penis itu ada si kelenjar preputiumnya. Kan tadi struktur preputiumnya, tapi kalau misalnya ini kelenjarnya. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan berwarna putih atau kekuningan yang lengket dan kental. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya untuk pelumas, cuman nggak boleh berlebihan juga kan, dan nggak boleh lama-lama juga. Nanti bisa apa? Bisa menjadi sel kulit mati, terus nanti bisa mudah ada bakteri, makanya bisa infeksi. Nah, ini dia radang gland penis infeksi, balanitis. Jadi balanitis itu kalau misal salah satu apa salah satu yang bakal timbul kalau misalnya nggak di sirkumsisi.
Kemudian ini ada fiksator penis. Jadi fiksator penis itu terdiri dari ligamen-ligamen yang memfiksasi penis. Ada dua, ingat ya, fiksator penis itu ada dua ligamen. Ada ligamentum fundiformis penis sama ligamentum suspensorium penis. Nah, kalau misalnya ligamentum fundiformis penis itu dia merupakan lanjutan dari fascia rectus. Ini fascia rectus berarti dia tuh fascia bagian rectus. Kemudian eh, kemudian di bagian belakangnya itu ada si ligamentum suspensorium penis. Jadi dia itulah yang memfiksasi si penis ke simfisis pubis. Ini kan simfisis pubis, ini os pubis, ini bagian sini ada si apa simfisis pubisnya. Nah, yang memfiksasi si penis ke si simfisis pubis itu ada namanya ligamentum suspensorium penis. Ingat ya, ligamentum suspensorium penis dia itu memfiksasi si penis ke simfisis pubis. Kemudian ini ada vaskularisasi penis. Ini gland penis. Ini kan gland penis. Ini bagian dorsal. Berarti kalau dorsal itu corpora cavernosa. Kalau misalnya bagian ventral, bagian bawah itu ada bulbus spongiosum. Nah, untuk vaskularisasinya ini ada arteri pudenda interna, terus nanti bercabang menjadi arteri dorsalis. Ini arteri dorsalisnya. Sama satu lagi itu arteri cavernosa. Jadi arteri cavernosa itu dia vaskularisasinya ke eh, ke bagian lebih bawah daripada si dorsal arteri sama-sama memperdarahi si corpora cavernosa. Kemudian kalau misalnya yang bulbus spongiosum ataupun bulbus penis itu yang memperdarahinya sama juga. Maksudnya sama sumber cabangnya itu muara muara vaskularisasi itu sama yaitu arteri pudenda interna. Di bercabang arteri bulbo-uretral kemudian ke bulbus branch ini vaskularisasi dari bulbus. Kemudian ini anterior branch corpus spongiosum. Terus ini arteri yang vertikal-vertikal ini itu namanya helicis, arteri helicis. Helicin, ini dia. Vaskularisasi dari penis ada arteri dorsalis penis, ini arteri profunda penis, kemudian ini dia profunda, kemudian arteri bulbis penis, ini ini branchnya. Kemudian ada vena superficialis et profunda penis sama vena bulbi penis. Untuk venanya itu mengikuti arterinya. Kemudian untuk persarafan dari si penis itu ada nervus pudendus sama plexus pelvicus. Nah, ereksi penis. Jadi, ketika adanya stimulasi seksual, seperti misalnya kayak sentuhan fisik, visual atau fantasi, nanti itu akan memberikan sinyal. Nanti sinyal itu sinyal saraf dari otak dikirim ke medula spinalis. Kan yang pertama stimulasi. Nah, stimulasi itu membawa sinyal kemana? Ke otak dulu. Baru nanti dari otak ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis nanti menuju ke penis melalui saraf parasimpatis. Jadi nanti di medula spinalis itu ada apa? Ada parasimpatif nerve. Nah, parasimpatis nerve itulah yang melepaskan nitrit oksida. Mungkin kalian juga udah belajar di fisio kalau nggak salah. Nanti melepaskan nitrit oksida supaya apa? Untuk relaksasi otot polos pada arteri penis ataupun vasodilatasi ya. Nah, ingat aja kalau misalnya nitrit oksida berarti itu vasodilatasi. Nah, karena vasodilatasi, karena pembuluh darahnya itu udah melebar, pembuluh darah di penisnya itu udah melebar, sehingga meningkatkan aliran darah ke penis. Nah, udah melebar, karena udah melebar, makanya ada peningkatan aliran darah nih ke penis. Nah, peningkatan aliran darah ini juga menuju ke jaringan erektil. Jaringan erektil yang tiga tadi, ada corpora cavernosa sama corpus spongiosum. Nah, penis menjadi tegak dan keras. Saat penis tegak dan keras, vena penis menyempit. Jadi pas apa? Pas penis itu tegak dan keras, vena penis itu menyempit. Nah, karena menyempit, jadinya nggak bisa balik nih aliran darahnya, sehingga mempertahankan aliran darah dalam penis.
Ereksi dapat dipertahankan selama stimulasi seksual berlanjut dan sel saraf yang memicu ereksi tetap aktif. Jadi ereksi itu normal. Yang nggak normal itu disfungsi ereksi ataupun namanya itu impoten. Ketika seseorang tuh nggak bisa mempertahankan ereksinya. Jadi pas seseorang itu kayak ada stimulasi seksual gitu, nggak terjadi ereksi. Nah itu harus dicek itu abnormal. Nah ini ada kelainan letak uretra dan kelainan dari preputium. Nah normalnya kan di sini dia di distal gland of penis, the tip of penis biasa dibilang letak dari si uretra. Tapi ada juga kelainan-kelainan tertentu seperti kelainan kongenital yang menyebabkan mungkin mutasi pada gennya sehingga bisa menyebabkan letak dari metus uretranya itu di bagian ventral namanya itu hipospadia karena bawah kan ventral. Kemudian epispadia epispadia itu kan pinggir maksudnya di bagian terluar pinggir gitu. Itu letak si uretra di bagian dorsal epispadia. Ingat ya ini yang kebalik. Kalau misalnya letak uretranya itu di bagian ventral, di bagian belakang ini, itu hipospadia. Yang dia kan hipo itu kan di bawah, berarti di bawah si penis. Kalau misalnya di atas ini epispadia. Nah, ada juga kelainan preputium. Jadi normalnya itu preputium kalau misalnya udah di eh, preputium normalnya itu bisa ditarik ke belakang, terus ditarik balik ke depan. Biasanya kalau misalnya sirkumsisi, dokter itu kayak tarik dulu ke belakang, baru tarik ke depan, biar mudah untuk potong si preputiumnya. Nah, ada kelainan-kelainan tertentu, seperti fimosis dan parafimosis, yang menyebabkan si preputiumnya itu nggak normal. Yang pertama itu fimosis. Nah, fimosis itu nggak bisa ditarik ke belakang. Makanya nih gini, ini nggak bisa ditarik ke belakang. Nah, kalau misalnya parafimosis, pas ditarik ke belakang, nggak bisa lagi ditarik ke depan. Nah, gitu. Ayo nih kuis. Ini ada tahu nggak apa? Ayo, ayo jawab biar Bulan cepat selesai. penis, Kak. Ya, nih gland penis. Nanti kalian lihat-lihat lagi lah ya. Ini ada apa? Tunika apa nih yang membungkus semuanya? Bentar, bentar, bentar. Tunika yang membungkus ketiga jaringan erektil. Bentar. GRDA. Siapa nih? Garda ya? Iya kak, Oke. Apa tadi ya? Kalau misalnya lapisan yang membungkus ketiga jaringan erektil. maaf kak, saya nggak dengar tadi kak, saya lagi buat WP kak. Mau lagi buat WP. Ah, ada yang tahu nggak? Fasia penis profunda ya, Kak? Ya, betul. Kalau misalnya yang eh apa yang satu bentar selain Maura nih, yang dia itu membungkus masing-masing dari eh, korpusnya. Yang kira-kira bawa api lagi siapa ya? Tunika albugenia bukan, Kak? Ya, betul. Tunika albuginea. Ingat ya, mana tadi Garda? Apa tadi yang membungkus ketiga jaringan erektil itu? Ah, aduh, nggak dengar. Ayo dengar dulu makanya. Nanti nanti buat WP-nya. Ini Nah, boleh, cepet-cepet. boleh diulang nggak? Boleh diulang. Jadi kalau misalnya yang membungkus ketiga jaringan erektil itu tunik apa fasia penis profunda. Apa Gerda? Fascia penis profunda kak. Ya. Tapi kalau misalnya yang masing-masing itu apa tadi? Udah dibilang tadi sama siapa? Sarah ya. Apa tadi kalau misalnya yang membungkus masing-masing? Nggak tahu kak. Nggak tahu lagi. Tunika albuginea. Ingat ya. Oh, Jadi tunika iya kak. albuginea itu dia langsung dia. Ingat ya. Oke. Iya kak. Udah. Albuginea. Iya betul. Semangat ya. Nah, ayo nih ada satu lagi nih.
Ntar ya, cari orang dulu. Kedengar? Hmm, apa ya? Ini 3 kelas, kenapa 21 ya? Nggak apa-apa, nanti yang penting harus paham aja ya. Pokoknya bimbingan ini supaya kalian nanti tidak terlalu ngangong-ngangong ketika praktikum. Najwa Alifa deh, apakah ada? Ada, Kak. Lagi buat apa? Buat PP juga kah? Maaf, Kak. Ini apa nih? Ini apa muskulus yang ada di bagian korpus pengiusum, bulbus pengiusum. Ayo, apa Najwa? Tahu? Yang muskulus ini, Kak. Kan ada 2 tuh tadi Istiocavernosus. muskulusnya. Isio cavernosus itu dia yang ada di bagian corpora cavernosa. Kalau misalnya yang di bagian bulbus, yang di bagian corpora cavernosa itu apa? Di bagian bulbus apa bulbus Oh, spongiosum. bulbus spongiosum muscle. Ya, betul. Nah, kemudian ini ada genitalia interna dikit lagi ya. Yang penting dengar aja dulu. Nanti apa karena kalau misalnya record itu kan nggak tentu kita putar ulang. Makanya dengar aja dulu biar lebih interaktif gitu. Nah, ini ada testis. Nah, testis kan di bagian dalam dia, di bagian dalam siapa sih skrotum. Testis terletak di dalam skrotum, digantung oleh funiculus spermaticus. Jadi funiculus spermaticus itu yang tadi kakak bilang itu yang dia kayak ada struktur-struktur, kayak ada beberapa. Nah, ini dia nih yang menggantung si testis. Nah, salah satunya itu ada plexus mampiniformis. Jadi, plexus mampiniformis itu merupakan bagian dari spermatic cord, ya, atau plexus testicularis. Nah, kalau misalnya melebar nih, bagian plexus mampiniformisnya, ini disebut varikokel. Kenapa bisa melebar? Itu mungkin bisa karena apa? Karena ini pokoknya nggak bisa balik lagi aliran darahnya, makanya bisa menumpuk darahnya di situ sehingga melebar. Bisa juga tuh karena kelainan di jantung sehingga nggak bisa balik lagi aliran darahnya. Testis sinistra dia lebih rendah daripada testis dextra. Ada yang tahu nggak kenapa? Ini biasanya ditanya. Jadi kenapa? Karena itu pengaruh dari vaskularisasinya, guys. Nanti aku kirim gambarnya ya. Pokoknya dia kalau misalnya testis dextra itu dia menuju ke arteri renalis dulu. Arteri renalis baru nanti kan dia apa arteri skrotalis kan. Terus nanti apa pun. Berarti yang pertama itu kayak arteri testicularis, terus sebelum naik ke atas lagi arteri skrotalis gitu. Nah, kalau misalnya di bagian sinistra, di bagian kiri kenapa lebih rendah? Karena pokoknya dia setelah arteri skrotalis, pokoknya setelah arteri skrotalis atau vena skrotalis, terus di atasnya lagi itu ada apa? Dia menuju ke vena renalis dulu. Vena ya, pokoknya vaskularisasi, vena arteri. Pokoknya dia ke si renalis dulu, baru nanti ke inferior vena cava, vena inferior ke vena cava. Sedangkan kalau misalnya yang kanan dia langsung, dia dari vena gonad, vena testis, vena apa skrotalis, itu langsung dia ke inferior vena cava. Makanya yang si kiri itu lebih rendah karena dia lebih panjang. Dia harus ke si vena renalis dulu, guys, gitu. Nah, masing-masing testis dikelilingi oleh tunika albuginea dan kapsula fibrosa. Ini sebenarnya sama aja, tunika albuginea dan kapsula fibrosa. Pokoknya yang langsung itu dia biasanya tunika albuginea ada di testis, tadi ada juga di penis. Kemudian ini ada septa fibrosa, membagi organ testis dalam menjadi lobulus-lobulus.
Ini kan testis. Nah, si siapa septula fibrosa dia itu membagi menjadi beberapa lobulus nih, lobulus. Nah, di dalam setiap lobulus itu ada namanya tubulus seminivirus. Dia 1 sampai 3 yang berkelok-kelok dan bermuara ke dalam jalinan saluran yang disebut rete testis. Jadi rete testis ini anyaman anyaman duktus ya. Rete testis itu anyaman duktus yang menghubungkan antara si lobulus-lobulus antara si siapa tubulus seminivirus yang ada di lobulus-lobulus ini ke si ductus eferen. Ingat, beda dia. Ada ductus eferen, ada ductus deferen. Kalau misalnya eferen itu dia yang masih ada eh, di dalam di dalam si testisnya. Dia itu menghubungkan antara si epididymis, tepatnya si kaputnya, dengan si retitestis. Sel-sel bulat interstisial selidik di antara tubulus seminivirus berfungsi menghasilkan hormon testosteron. Jadi, nanti di dalam si tubulus seminivirus itu ada selidik. Nah, fungsinya apa? Untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi sebagai hormon seks pada laki-laki. Dulu kalau tentamen itu kan ditanya ini, apa struktur yang ada di dalam testis gitu. Ada apa aja tadi? Ini kan ada si tubulus seminivirus sih. Biasanya tubulus seminivirus aja jawabnya. Kemudian ada rete testis juga. Nah, ini apa klinisnya sih torsiotestis? Kalau misalnya pembuluh darah dari testis itu terpelintir, maka dapat menyebabkan aliran darah ke testis berkurang. Testis kekurangan oksigen, karena testisnya itu kekurangan oksigen, jadinya bisa mati deh sel testisnya karena nggak ada oksigen, nggak ada nutrisi. Awalnya biru, lama-lama menghitam. Namanya itu torsiotestis. Ingat ya, pertama itu nanti diproduksi di sini kan, apa spermanya, pokoknya kalian mungkin udah belajar lah di biologi itu perubahan-perubahan sampai matangnya. Nah, kalau udah diproduksi nanti dia menuju ke rete testis. Ini anyaman yang menghubungkan si tubulus seminivirus sama si ductus efferent. Dan nih udah menuju ke sini, terus ke epididymis, ke kaput dulu, baru nanti ke korpus, baru nanti ke cauda. Nanti dari sini baru menuju ke ductus deferens. Ini sama saja. Ini seledik, ada sel serotoli. Sel serotoli untuk nutrisi, seledik itu menghasilkan hormon testosteron. Nah, vaskularisasi dari testis, yang pertama itu ada aorta. Aorta abdominalis bercabang menjadi arteri testikularis atau arteri ovarika, ya tergantung jenis kelaminnya. Kemudian memperdarahi testis atau foramen. Ingat ya, ini kayaknya paling mudah nih vaskularisasinya. Pokoknya kalau misalnya testis itu dari aorta abdominalis, langsung ke arteri testikularis atau arteri ovarika. Berarti tadi, oh itu tadi vena. Mm-mm. Untuk venanya sebenarnya sama aja sih. Vena testikularis. Pokoknya untuk yang beda testis kanan dan kiri, kenapa testis kiri itu lebih rendah, itu nanti kakak kirim fotonya ya, biar lebih jelas. Tuh. Nah, ini ada ductus excretorius. Ini ductus excretorius berarti dia tempat lewatnya si glandula glandula ataupun sekret gitu. Yang pertama itu ada epididymis, yang kedua ada ductus deferens, yang ketiga ada ductus ejaculatorius. Nah, epididymis terletak di bagian posterolateral. Kan tadi ada testis. Nah, di bagian posterolateral, di bagian belakang tapi agak pinggir, itu ada si namanya epididymis. Karena testis sepasang, berarti epididymis juga sepasang. Ada dua. Nah, epididymis ini terdiri dari kaput, kemudian korpus sama kauda. Kaput kepala, korpus itu badan, kemudian kauda tail. Fungsinya apa? Tempat pematangan spermatozoa. Kenapa? Karena kan dia kayak berupa saluran gitu kan. Jadi eh,
semakin menjauhi si testis, berarti itu semakin menuju ke kematangan gitu. Kemudian ada vas eferen mengalirkan sperma dari testis ke epididymis tadi. Ini kan vas eferen yang mengalirkan sperma dari si testis yang berasal dari juga melewati sikreti testis ke epididymis. Kemudian yang kedua itu ada ductus deferen. Nah, ini kan epididymis tadi ada kaput, ada korpus, sama ada cauda. Nah, lanjutannya itu berupa ductus kayak selang kayak ini. Nah, itu namanya ductus deferen ataupun vas deferen kan biasanya. Dia merupakan lanjutan dari cauda epididymis. Nah, nanti bagian apa? Bagian terminal, berarti bagian akhir dari ductus deferen itu melebar, membentuk ampula ductus deferen. Jadi, bagian melebar dari si ductus deferen itu disebut apa? Ampula. Ampula apa? Ampula ductus deferen. Nah, ujung bawah ampulasi ductus deferen itu menyempit dan bergabung dengan siapa? Dengan ductus dari vesicula seminalis, membentuk ductus ejaculatorius. Ini diingat ya. Mana sih yang bagus? Ini kan tadi ada tuh apa kayak saluran panjang gitu tuh pasti deferen nih. Nanti ke sini, nanti di bagian apa? Di bagian eh, posterior inferior si vesika urinaria ini kan vesika urinaria. Nah, di bagian postero si uretra ataupun di bagian postero inferior si vesika urinaria itu ada gini guys. Ada apa? Ada struktur si apa kelenjar prostat, terus ada vesicula seminalis, ada vas deferen. Nah, vas deferen yang tadi berasal dari cauda epididymis itu berlanjut ke sini. Sini ini bagian melebarnya itu namanya apa? Ampula ductus deferen kan. Nah, nanti dia bergabung dengan siapa? Dengan si ductus vesicula seminalis ini. Nah, nanti di sini ada ductus ejaculatorius. Jadi, ductus ejaculatorius itu merupakan gabungan dari ductus deferen sama ductus vesicula seminalis. Nah, si ductus deferen kan dia itu panjang gitu kan. Nah, dia rupanya ada pars-parsnya, ada 5. Ada pars tunica vaginalis, pars scrotalis, pars inguinalis, pars pelvicum, sama pars ambulatorius. Pars tunica vaginalis, pars tunica vaginalis, terus nanti berlanjut ke pars scrotalis, terus ke pars inguinalis. Pokoknya pars inguinal tuh ya bersamaan dengan inguinal, kemudian ke pars pelvicum, dan berakhir di pars ampula. Ini dihafal aja ya. Kemudian yang ketiga itu ada ductus ejaculatorius. Yang pertama epididymis, yang kedua ada ductus deferen, kemudian yang ketiga itu ada ductus ejaculatorius. Yang nanti dia merupakan penyentuhan ductus deferen sama vesicula seminalis tadi kan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyalurkan cairan semen dari vesicula seminalis. Jadi nanti vesicula seminalis itu ada cairan yang dia menghasilkan cairan juga. Nanti pokoknya cairannya itu sama si sperma nanti menembus fasies posterior dinding prostat dan bermuara ke uretra pars prostatica di dekat pinggir utriculus prostaticus. Ini ini di bagian apa inferior lah ya, inferior posterior dari si apa si bladder itu ada prostat. Nah, pokoknya di belakang nggak kelihatan sih di sini. Nanti pokoknya dia akan bermuara ke si eh eh, apa uretra pars prostatica. Nah, ke uretra pars prostatica di dekat pinggir utriculus prostaticus. Ini ini terdiri dari 5 pars. Nah, ini ada glandula. Glandula itu kelenjar aksesoris.
Ada di sini ada tiga. Ada epididymis. Oh enggak, ini ductus. Ada yang pertama itu ada vesicula seminalis ataupun glandula vesiculosa. Fungsinya apa? Dia memproduksi sekret alkali kental yang mengandung fruktosa. Jadi dia basah tapi mengandung fruktosa. Sama dia juga mengandung zat koagulatif. Jadi kalau misalnya ada pendarahan, apa zat koagulatif ini dapat membantu untuk pembekuan darah. Kemudian letaknya di posterior vesica urinaria. Vaskulisasinya ada arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian plexus vesikalis sama plexus prostaticus. Bermuara ke vena. Ini dibaca aja, ini lihat netter aja sih biar mudah untuk visualisasinya. Kemudian yang kedua itu ada glandula bulbouretral. Kalau misalnya vesicula seminalis ini, nah ini seminal gland, vesicula seminalis. Yang kedua itu ada glandula bulbouretralis ataupun Cowper. Nama lain dari glandula bulbouretralis adalah kelenjar Cowper. Itu diingat. Letaknya di posterolateral uretra. Ini dia. Dia bagian posterior tapi di lateral, makanya posterolateral. Si uretra. Hmm. Sebagian besar tertanam di musculus sphincter uretra externa. Nah, fungsi si Cowper ini adalah menghasilkan cairan pre-ejakulasi yang transparan, tidak berwarna dan kental sebagai lubrikasi ataupun pelumas. Jadi dia menghasilkan cairan pre-ejakulasi yang transparan, tidak berwarna dan kental. Transparan, nggak berwarna, tapi kental. Kan karena transparan berarti dia nggak ada warna kan? Terus kental gitu. Kental sebagai pelumas. Ya biasanya untuk pelumasnya yang kental-kental. Itu fungsi dari kelenjar koper. Kalau misalnya vesicula seminalis, itu sumber energi untuk sperma. Kenapa? Karena dia ada fruktosa. Kan fruktosa ini bagian dari karbohidrat. Kemudian ini dia bulbouretralnya. Kemudian yang ketiga itu ada glandula prostat. Dikit lagi ya. Nah, glandula prostat itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam. Kalau misalnya tadi vesicula seminalis cenderung basa atau alkali, kalau si prostat ini dia agak asam, asam sitrat sama fosfat asam. Pokoknya yang ada kata asam-asamnya itu si glandula prostat. Nah, glandula prostat ini homolog sama glandula parauretralis ataupun kelenjar skinny pada perempuan atau juga disebut vestibularis minor. Prostat terbagi menjadi 5 lobus. Oh, rupanya prostat yang ini dia tuh ada 5 lobus, guys. Ada 5 bagiannya lagi. Apa-apa aja? Ada lobus anterior. Ini kalau misalnya dipotong sagital ya, kiri kanan. Ada bagian anterior, anterior yang hijau. Ini kalau transversal atas, ini kalau dipotong atas bawah. Ini berarti anteriornya. Kemudian ada lobus medius. Lobus medius ini. Kemudian eh, ada lobus posterior, yang biru ini sama lobus lateral. Berarti anterior, lateral, media, posterior. Berarti anterior, posterior. Di sini ada apa? Ada media. Di sampingnya yang paling besar itu ada lateral. Nah, kalau misalnya lobus anterior itu atau isthmus prostat itu tidak mempunyai kelenjar jaringan. Ingat ya, kalau misalnya yang nggak ada kelenjar itu di lobus anteriornya. Kemudian yang kedua itu ada lobus medius yang pink ini kalau misalnya dilihat. Dia terletak di antara uretra sama dan ductus ejaculatorius. Nanti di belakang itu ada ductus ejaculatorius yang merupakan gabungan dari ductus deferens sama ductus vesiculus minalis. Nah, ini bagian lobus medius dia tuh mengandung banyak kelenjar. Ingat ya, kalau nggak ada kelenjar jaringan sama sekali itu si lobus anterior. Tapi kalau misalnya lobus media
walaupun dia kelihatan lebih kecil dibandingkan dengan anterior lobe, itu dia mengandung banyak kelenjar. Terus kalau misalnya lobus posterior, dia mengandung jangan kelenjar, cuman nggak terlalu banyak. Pokoknya yang paling banyak itu lobus media. Kemudian ada lobus lateral, dextra sinistra dipisahkan oleh alveolar vertikal yang terdapat. Nah, kalau misalnya lobus lateral itu juga mengandung banyak kelenjar, cuman yang paling banyak itu pokoknya sih lobus media. Ingat, lobus prostat yang banyak kelenjar itu adalah lobus media. Vaskularisasinya sama seperti vesicula seminalis. Nanti dibaca lagi. Nah, ini ada zonanya. Ini sama juga kayak lobus-lobus itu. Di zona periferal itu paling sering kanker prostat. Karena kalau misalnya di bagian tepi, dia lebih apa ya? Rentan infeksi lah. Kemudian zona transisional, dia biasanya tumor prostat. Prostat dibagi menjadi 2/3 glandula dan sepertiganya nanti fibromuskular. Fibrosa muskular. Ini zona prostat, ada central zone, kemudian ada fibromuscular zone, ada transitional zone, peripheral zone, dan periuretral gland region. Karena dia di sekitar gland si penis. Nah, ini dia funiculus spermaticus yang tadi. Yang dia itu menggantung si testis. Apa-apa aja tuh? Ada plexus feminiformis yang berasal dari vena testicularis. Kemudian yang kedua, kan ini udah vena, asalnya dari vena testicularis. Kemudian ada arteri testicularis. Tadi kan kalau misalnya testis kan dia vaskularisasinya langsung dari aorta kan. Nah, cabang dari aorta abdominalis langsung. Kemudian ada arteri deferentialis. Cabang arteri vesikalis inferior. Kemudian ada arteri cremasterika. Cabang dari arteri epigastica inferior. Ada musculus cremaster. Fascia spermatica interna. Fascia spermatica interna tadi yang dibentuk oleh fascia musculus yang transversal abdominis. Kemudian ductus deferens. Dan ductus deferens dia juga termasuk nih ke si funiculus spermaticus. Terus yang terakhir itu ada nervus genitofemoralis. Ingat tadi yang nervus genitofemoralis. Kalau nervus genital itu yang motorik, femoralis itu yang sensorik. Nah, lapisannya apa aja? Ingat ya, ini lapisan dari funiculus spermaticus. Ada fascia spermatica interna, bagian dalam. Kemudian ada fascia cremasterika, sama fascia spermatica externa. Ini arteria testicularis langsung ke aorta abdominalis. Ini plexus feminiformis yang kelihatannya berwarna biru ini. Kemudian ini dia ductus deferens. Ini musculus cremaster. Dia itu ada di fascia cremasterika. Ini adalah si spermatic cord. Yeay, sudah. Ada yang mau ditanya nggak? Atau udah paham? Ini, ductus ejaculatorius itu dia gabungan dari apa ya? Yuk yang belum jawab. Nah, langsung hilang 3 orang nih. Penyatuan ductus deferens dan vesicula seminalis. Ya, betul. Ada yang mau tanya nggak? Ini juga udah malam mungkin kalian mau buat WP. Nanti tuh yang buat WP tuh jangan lupa nonton ulang ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, tanya di grup ataupun chat kakak ataupun Kak Nifa juga boleh. Ada mau ditanya lagi? Atau udah paham semua?